Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Endra Rahmawati dalam pelajaran fisika. Pernahkah kalian melihat piramid? Ya, piramid identik dengan negara Mesir. Piramid Agung Giza merupakan salah satu keajaiban kuno yang ada hingga sekarang. Piramid ini dibangun kurang lebih memakan waktu 20 tahun. Nah, dia menggunakan 2 juta balok batu dengan ketinggian mencapai 146 meter. Nah, padahal zaman dahulu orang-orang Mesir itu belum mengetahui yaitu satuan panjang, yaitu meter. Terus bagaimana mereka mengukur? Coba sekarang kalian letakkan tangan kalian seperti ini. Oke. Panjang sikut kalian sampai ke jari kalian itu dalam fisika dikenal dengan kata 1 qubit. Tulisannya cubit, bukan cubit-cubitan ya. Intinya qubit. Pada 4000 tahun yang lalu, satuan qubit ini digunakan sebagai satuan pada orang Mesir. Nah, bagaimana untuk mengukurnya sedangkan 1 qubit satu orang dengan orang lain itu berbeda? Oleh karena itu, lahirlah satuan internasional yang digunakan untuk keseluruhan negara atau satu dunia ini. Lebih tepatnya, ayo kita pelajari untuk besaran fisika dan pengukurannya berikut ini. Ternyata, orang zaman dahulu tidak cuma negara Mesir, tetapi negara Indonesia juga punya satuan sendiri, yaitu dengan menggunakan jengkal. Jengkal di sini yaitu panjang dari ibu jari hingga kelingking. Kemudian ada lain lagi, yaitu depak. Ketika tangan kalian seperti ini, panjang tangan kalian dari panjang kanan sampai panjang kiri itu termasuk depak. Kemudian bangsa Inggris juga menggunakan satuan yang lain, yaitu yard. Yaitu ketika kalian seperti ini, otomatis bangsa Inggris itu menganggap bahwa 1 yard adalah dari hidung sampai ke ibu jari. Lagi-lagi menggunakan tubuh, ukuran tubuh dalam mengukur. Sedangkan kita harus menggunakan salah satu alat ukur yang pasti. Oleh karena itu, dengan perkembangan zaman di sini, terjadilah suatu pertukaran teknologi, ilmu pengetahuan maupun yang lain, sehingga menghasilkan suatu alat ukur yaitu satuan internasional. Besaran fisika yaitu besaran yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Nah, besaran fisika yang sudah ditetapkan terlebih dahulu itu disebut sebagai besaran pokok. Besaran pokok tersendiri terdapat 7 besaran, yaitu yang pertama adalah besaran panjang. Satuannya adalah meter. Kemudian ada massa. Massa di sini mempunyai satuan yaitu kilogram. Kemudian waktu, satuannya adalah sekon atau nama lainnya adalah detik. Kemudian ada kuat arus. Kuat arus di sini satuannya adalah ampere. Kemudian ada intensitas cahaya yaitu kandela, kemudian jumlah zat yaitu mol, kemudian ada lagi suhu yaitu satuannya Kelvin. Nah, selain itu kalian itu sering sekali mengukur misalkan luas. Luas di sini termasuk dalam besaran turunan. Kenapa? Karena besaran turunan merupakan besaran gabungan dari beberapa besaran pokok. Sebagai contoh, luas. Luas di sini diperoleh dari panjang dikali lebar. Panjang otomatis dia satuannya meter, sedangkan lebar satuannya adalah meter. Meter sama meter otomatis meter persegi. Kemudian begitu pula dengan ketika kalian minum. Minum berarti di situ ada volume. Volume di sini otomatis kalian ada panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjang itu satuannya meter, lebar satuannya meter, tinggi pun begitu, yaitu meter, meter, meter atau meter kubik. Coba sekarang kalian pause. Sekarang coba kalian cari besaran turunan dari kecepatan. Oke, sekarang coba kalian lihat di sini, ini adalah besaran turunan dari kecepatan. Setiap besaran pokok itu mempunyai alat ukur tersendiri. Sebagai contoh, misalkan neraca. Neraca di sini adalah digunakan untuk mengukur massa. Sedangkan untuk stopwatch itu adalah untuk mengukur waktu. Untuk sekarang saya punya 3 alat berikut ini, yaitu yang pertama mistar,
yang kedua adalah jangka sorong, yang ketiga adalah mikrometer sekrup. Alat ini merupakan alat untuk mengukur panjang. Yang pertama mistar. Mistar di sini mempunyai ketelitian yaitu 0,1 cm atau 1 mm. Kemudian bagaimana cara mengukurnya? Nanti kita lihat. Kemudian di sini ada jangka sorong. Jangka sorong di sini yaitu mempunyai skala utama dan skala nonius. Yang pertama adalah skala utama yang atas dan skala nonius adalah yang paling bawah. Kemudian untuk ketelitiannya di sini juga ada ketelitiannya masing-masing, yaitu skala utama dia punyai 1 mm, kemudian untuk yang bawah atau skala nonius dia mempunyai ketelitian sebesar 0,01 cm. Kemudian ini adalah mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup dia juga punya yang sama seperti tadi jangka sorong, yaitu dia mempunyai skala utama dan skala nonius, tetapi dia mempunyai ketelitian yang berbeda. Untuk skala utama dia memiliki ketelitian 0,5 mm, kemudian di sini untuk skala noniusnya adalah ketelitiannya 0,01 mm. Untuk mengukur balok, lebar balok menggunakan mistar, yaitu yang pertama kalian mengkalibrasikan, yaitu dipaskan di angka 0 kemudian sampai angka yang dituju. Nah di sini tertunjuk yaitu angka 2. Berarti untuk lebar balok yaitu 2 cm. Kemudian bagaimana cara mengukur jangka sorong? Yang pertama, skala utama. Skala utama adalah skala yang paling dekat dengan skala nonius, alias skala yang mendekati angka 0. 0 di sini di skala nonius. Kemudian ditambah dengan skala nonius yang berhimpit dengan skala utama. Kemudian dikali dengan ketelitiannya. Karena untuk jangka sorong ketelitiannya adalah 0,01, maka yang tadi di sini untuk balok ketemunya adalah untuk skala utamanya adalah 2. Kemudian untuk skala noniusnya ketemunya 5 yang berhimpit. 5 di sini dikalikan dengan 0,01 menjadi hasilnya adalah 2,05 cm. Bagaimana cara mengukur dari si mikrometer sekrup? Untuk mengukur mikrometer sekrup di sini, yaitu pastikan di sini balok masuk di mikrometer sekrup pada pengukuran. Setelah itu, kalian lihat di sini ada skala utama. Skala utamanya tertunjuk yaitu 21,5 mm. Kemudian di sini untuk skala noniusnya adalah di angka 36. 36 ini selalu dikalikan dengan ketelitian dari mikrometer sekrup, otomatis dikalikan 0,01. Jadi hasil dari mikrometer sekrup adalah 2,186 mm. Terlihat bukan bahwa untuk ketiga alat tersebut, baik mistar, jangka sorong maupun mikrometer sekrup tersendiri, itu mempunyai ketelitian yang masing-masing. Jadi semakin teliti suatu alat adalah semakin presisi atau semakin akurat hasilnya. Oke, cukup dari saya. Untuk materi selanjutnya kita bahas untuk video berikutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.